Jadi materi kami yaitu tentang model pembelajaran matematika SD. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian model pembelajaran matematika SD, dan yang kedua, tujuan pembelajaran matematika SD, dan yang ketiga, macam-macam model pembelajaran, ada pengertian, ciri khas, dan alur pembelajaran. Oke, baik, kita akan masuk dalam materi yang pertama, yaitu pengertian model pembelajaran matematika SD. Model pembelajaran merupakan konsep, kerangka, konseptual, sistematis yang di dalamnya termuat prosedur untuk mengkondisikan kegiatan belajar peserta didik, mulai dari pengalaman belajar yang dapat mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran matematika merupakan pembelajaran yang harus diajarkan di sekolah dasar. Hal ini dikarenakan hakikat pembelajaran matematika di sekolah dasar yang sesuai dengan perkembangan anak-anak dan juga mengaitkan kehidupan sehari-hari. Di sini kita lanjutkan pada tujuan pembelajaran matematika SD. 1. Mengerti konsep matematika, menerapkan konsep matematika tersebut dengan fleksibel. Yang kedua, memakai intel berpikir pada modal dalam membentuk kesimpulan secara umum. Yang ketiga, pemecahan permasalahan yang mencakup kemahiran membuat acuan matematika, mengatasi acuan juga mengurangikan jalan keluar yang didapat. 4. Menyampaikan ide. 5. Mempunyai karakter menunjukkan memandang peran matematika dalam hidup sehari-hari. Pemilihan model pembelajaran. 1. Tujuan pembelajaran. 2. Karakteristik peserta didik. 3. Materi atau potensi dasar. Keempat, waktu yang tersedia. Yang kelima, peran guru. Yang keenam, sarana dan prasarana. Ya baik, kita akan masuk dalam materi selanjutnya, yaitu karakteristik. Yang pertama, somatik. Melibatkan alat gerak, contohnya gerakan tangan, permainan, peran, dan praktik langsung. Yang kedua, auditori. Mengandalkan indera pendengaran, contohnya diskusi ceramah, mendengarkan musik atau rekaman. Yang ketiga, visual. Menggunakan indera penglihatan, contohnya gambar, diagram, video, warna, dan peta konsep. Yang keempat, intelektual. Menekankan pada pemahaman konsep, contohnya pemecahan masalah, refleksi, dan analisis. Baik, kita akan lanjut ke bagian langkah-langkah. Yang pertama, motivasi dan persepsi. Yang kedua, penyampaian materi. Yang ketiga, kegiatan inti. Yang keempat, refleksi dan diskusi. Yang kelima, penutupan dan evaluasi. Baik, itu problem posing. Problem posing adalah model pembelajaran di mana siswa diminta untuk merumuskan dan mengajukan pertanyaan atau soal dari situasi yang diberikan. Ya, kita akan masuk dalam ciri-ciri model pembelajaran problem posing. Yang pertama, diantaranya para guru dan peserta didik terjadi timbal balik. Yang kedua, para guru adalah partner dari peserta didik. Yang ketiga, manusia mampu mengembangkan konteks defaultnya atau kemampuannya. Yang keempat, model mengajukan suatu permasalahan. Materi selanjutnya yaitu sintaks pembelajaran problem posing. Yang pertama, mempersiapkan peserta didik dan menyampaikan tujuannya. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, memberikan permasalahan melalui pemecahan masalah. Yang keempat, membimbing para peserta didik dalam menyelesaikan baik individu maupun kelompok. Yang kelima, menunjukkan hasil penyelesaian dan pengajuan permasalahan. Yang keenam, memeriksa dan memberikan pemahaman kepada peserta didik sebagai evaluasi untuk mereka. Sekarang kita memasuki materi tentang model pembelajaran matematika langsung. Apa itu model pembelajaran matematika langsung? Pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk mengembangkan keterampilan belajar siswa melalui pemberian penjelasan, demonstrasi, latihan, dan umpan baik langsung dari guru. Ciri-ciri dari model pembelajaran langsung yang pertama adalah berorientasi pada tujuan pembelajaran yang spesifik. 2. Guru berperan aktif dalam menyampaikan materi. Jadi pembelajaran secara langsung ini guru yang berperan aktif, guru yang menjelaskan materi. Yang ketiga, materi yang disampaikan itu secara runtun dan logis. Yang
keempat, terdapat latihan atau praktek langsung oleh siswa. Jadi setelah dijelaskan oleh guru, siswa langsung mempraktekkan. Yang kelima, disertai dengan umpan baik dan evaluasi dari guru. Adapun tahapan model pembelajaran matematika secara langsung, diantaranya yang pertama itu menyampaikan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswa. Jadi sebelum memulai pembelajaran, guru itu menyampaikan tujuan dari pembelajaran, inti dari pembelajaran, dan mempersiapkan siswa. Diantaranya guru menanyakan keadaan siswa, sudah siap belajar atau belum, mengabsen, dan lain sebagainya. Yang kedua ada mendemonstrasikan ilmu pengetahuan atau keterampilan. Yang ketiga memberikan latihan yang terbimbing. Yang keempat mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Jadi guru tidak hanya menyampaikan tapi memberikan umpan balik. Jadi siswa itu ikut aktif dalam pembelajaran. Sebagai dalam pembelajaran matematika, guru itu harus memberikan umpan balik. Jadi tidak hanya mengajar materi, tapi juga murid itu mengerjakan secara langsung. Ini murid bisa atau tidak mengerjakan di depan kelas. Dan yang terakhir adalah memberikan perluasan latihan dan mandiri. Selanjutnya adalah model pembelajaran cooperative learning. Dari menurut Menurut Slavin, cooperative learning itu merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam membangun pemahaman dan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman serta pengetahuan yang telah dimilikinya sebelumnya. Jadi pemahamannya itu berlanjut. Mungkin dari kelas 1 dia diajarkan tentang angka, pertambahan, pengurangan, perkalian, dan nanti di kelas 2 ke atas itu semakin bertahap. Matematikanya akan semakin rumit dan sesuai dengan tingkatan siswa. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Misalnya dalam matematika, tujuan pembelajaran dari penambahan, pengurangan, pengkalian, ataupun bangun datar, bangun ruang, dan sebagainya. Yang kedua, menyajikan informasi. Guru menyampaikan informasi kepada siswa, mendemonstrasikan lewat bahan bacaan. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok. Bisa dalam kelompok kecil, sehingga di dalam situ murid aktif. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Yang kelima ada evaluasi, dan yang keempat adalah memberi penghargaan, yaitu reward kepada siswa, menghargai upaya yang belajar individu maupun kelompok. Model pembelajaran problem based learning. Pembelajaran problem based learning adalah pembelajaran yang diawali dengan masalah. Untuk mendapatkan pengetahuan baru, memecahkan masalah tersebut, peserta didik akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan atas masalah tersebut. 2. Kita akan masuk dalam ciri-ciri pembelajaran problem based learning. Yang pertama, menggunakan pendekatan pembelajaran yang kontekstual. 2. Masalah yang diberikan mampu memotivasi peserta didik untuk belajar lebih mendalam. Yang ketiga, pembelajaran bersifat integratif atau didorong oleh permasalahan yang luas dan tidak terbatas. Yang keempat, peserta didik terlibat secara aktif dalam seluruh proses pembelajaran. Yang kelima, menekankan kerjasama atau kolaborasi antara peserta didik. Yang keenam, peserta didik mengembangkan berbagai keterampilan, memperkaya pengalaman, dan memahami beragam konsep. Dalam langkah-langkah pembelajaran problem based learning, yaitu yang pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun berkelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya peserta didik. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Lalu bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Masuk
ke materi selanjutnya, yaitu model pembelajaran realistik matematika education atau yang disingkat RME. Realistic Mathematical Education adalah suatu model pembelajaran matematika yang berlandaskan pada realitas serta lingkungan sekitar peserta didik. Dalam penerapannya, guru berupaya menyajikan materi pembelajaran dengan memanfaatkan contoh-contoh nyata yang diamati atau dialami langsung oleh siswa. Nah, prinsip utama pembelajaran realistik matematika education atau RME yang pertama yaitu berbasis aktivitas. Itu seperti guru diharapkan mampu mendorong peserta didik untuk aktif secara fisik maupun mental. Yang kedua berbasis realita. Pembelajaran ini dimulai dengan mengangkat permasalahan nyata yang relevan dengan lingkungan belajar peserta didik. Yang ketiga penyelesaian masalah secara berjenjang, itu seperti peserta didik diharapkan untuk menyelesaikan masalah melalui tahapan-tahapan tertentu. Dan yang keempat, keterhubungan antara konsep, seperti konsep matematika disajikan secara terpadu dan saling berkaitan atau berhubungan. Dan yang kelima, interaksi sosial. Pada interaksi sosial, proses pembelajaran dirancang agar mendorong terjadinya interaksi yang aktif dan bermakna antara guru dan peserta didik. Adapun langkah-langkah pembelajaran realistik matematika education atau RME, yang pertama, memahami masalah kontekstual, dan yang kedua, menjelajahi masalah atau eksplorasi siswa. Yang ketiga, membuat model atau representasi. Dan yang keempat, menganalisis dan menyusun strategi penyelesaian. Yang kelima, menyimpulkan dan menginstruksikan konsep formal. Dan yang keenam, refleksi. Baik, di sini kesimpulan dari materi kami. Setiap model memiliki karakteristik, langkah-langkah, dan keunggulan tersendiri dalam membantu siswa menginstruksi pengetahuan dan mengaitkan materi matematika dengan kehidupan sehari-hari. Pemilihan model yang tepat disesuaikan dengan karakteristik materi kondisi siswa dan tujuan pembelajaran sangat menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Secara keseluruhan, penerapan model pembelajaran yang variatif dan kognitif diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, serta membentuk siswa yang kompeten dalam bidang matematika.